Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Ini teman-teman, aku bikin cucur ya. Oke, kali ini aku bikin cucurnya itu dua macam, ada yang pakai air biasa dan ada yang pakai mentega. Harusnya pakai santan ya, tapi aku nyoba nih yang pakai air biasa sama yang mentega itu rasanya seperti apa. Biasanya kan kalau aduh maaf ya, masih ada teriak-teriak suara bocah-bocah. Dan ini aku pakai tepung beras tentunya ya, jadi cucurku kok jadi kayak apa namanya, crispy crispy crunchy gitu teman-teman. Bersarang sih bersarang banget ya, rapet, cuman memang cucurku agak crunchy. Jadi apa, kalau bisa sih nggak terlalu kental ya teman-teman, agak encer gitu. Enak banget sih basically ya. Tapi kalau nggak pakai santan atau nggak pakai mentega, itu kayak goreng tepung aja gitu. Makanya saya tambahkan mentega ya kalau nggak pakai santan. Lebih enak lagi pakai santan dan mentega cair biar rasanya itu gurih ya. Gurih dan pokoknya mantep lah gitu, daripada pakai pakai air ya. Ini seratnya sudah lumayan, aduh kok nggak ke ini di kamera ya. Ini seratnya tuh rapat banget teman-teman, dengan catatan pas digorengnya itu harus apinya yang panas ya, minyaknya amat sangat panas, jadi dia membentuk serat-serat ya, bolong-bolong ini teman-teman. Yang jelas nih empuk, tapi aku kurang encer, jadi agak garing-garing gitu ya, kayak crispy gitu. Tapi crispy-nya tuh renyah, enak ya yang jelas. Oke teman-teman, bahannya 200 gram tepung beras ya, 100 gram tepung terigu, 75 gram gula pasir, dan 50 gram gula merah, setengah sendok teh vanili, dan setengah sendok makan garam. Ini kita siapkan air kurang lebih 300 ml. Ini air panas ya teman-teman, jadi lebih cepat lumer si gula merahnya itu. Aku aduk-aduk dulu. Ini dalam keadaan kompornya itu tidak menyala ya. Nanti kalau agak keras lama melelehnya, kita bisa nyalakan dengan api kecil sebentar aja, baru kita lelehkan lagi ya. Oke, sudah lumayan ya, sudah mencair semua. Kita matikan, kita diamkan dulu ya. Setelah itu baru kita akan tambahkan ini tepung berasnya 200 gram. Kemudian ada tepung terigunya juga, pakai tepung terigu sih setengah, 1:1 sih. Kalau kebanyakan pokoknya imbang ya, 1:1 ya, nggak terlalu banyak tepung terigunya, jadi cukup lah. Oke, semuanya kita campur dulu ya sampai merata, baru ditambahkan garam dan vanilinya. Oke teman-teman, kita sisihkan dulu ya. Ini tadi gula merah, ini kita harus saring dulu. Kenapa? Karena dia bergerinjil kalau nggak disaring. Oke teman-teman, ini kita saring dulu ya. Kita saring sampai semuanya tertampung. Jadi 300 itu tambah 100 ml kurang lebih jadi 400 ini teman-teman. Yang saya buat itu malah nggak semuanya 400 ya, harusnya kan saya campur semuanya. Ini masih sisa 100 ml, itu nggak saya campurin semua, jadi kekentalan ya menurut saya. Harusnya teksturnya itu encer gitu teman-teman, jadi ya nggak apa-apa lah ya.
Dari rasa udah mateng banget, udah mantep lah maksudnya. Terus dan jangan takut tidak bersarang, ini tuh bersarang banget. Yang penting tuh rasa juga ya, dan tidak keras, itu yang penting ya teman-teman. Pokoknya enak banget lah ya. Ini metode yang paling penting tuh pembuatan cucur itu adalah metodenya ya, tekniknya ya. Ini nggak boleh sekaligus, harus pelan-pelan, perlahan-lahan, sambil di apa ya namanya ya, pakai tangan atau pakai whisker gini, dipukul-pukul gitu ya, sedikit-sedikit, diceplok-ceplokin lah ya istilahnya, ditepok-tepokin. Kenapa? Biar pada keluar bubble-nya. Si bubble itulah yang akan menyembuhkan banyak sarang gitu. Oke, ini dilakukan sampai selesai ya teman-teman, sampai semuanya kecampur rata. Dan harusnya seluruhnya ya, si air gula ini saya 400 ml lebih, itu harusnya semuanya, jangan disisain. Kalau saya tadi malah saya sisain, jadi kurang encer, alias pas saya goreng itu kekentelan, jadi saya tambahkan lagi ya teman-teman. Jadi dari sini teman-teman langsung habiskan aja air gulanya, jadi biar teksturnya tuh encer. Apalagi yang setengahnya itu saya kasih lelehan mentega ya gitu. Jadi pas dingin dia itu agak berat, agak kental, jadi lebih baik ditambahkan lagi ya, sekitar 400 atau 500 ml air ya. Jadi ini tekstur cucurnya itu crunchy ya teman-teman, karena saya gorengnya tuh minyaknya panas banget, terus dia bentuk sarang ya. Jadi mesti hati-hati banget. Nggak apa-apa lah ya, luarnya itu keras crunchy tapi dalamnya empuk kok ya, jangan khawatir. Lebih empuk, cuman bedanya kalau yang pakai mentega itu apa namanya, jadi tidak, sarangnya nggak full ya. Tapi kalau yang nggak pakai mentega itu bersarangnya itu seratnya itu mantap lah ya, rapat. Dan kita harus cepat-cepat mengangkatnya, apa kalau enggak dia keras ya di luarnya. Tapi kalau memang pengen crunchy ya cocok, luarnya crunchy, dalamnya tetap empuk ya, tetap enak, dan seratnya itu mantep. Jadi kalau cuma rasa ya kekurangannya itu, kalau nggak pakai santan atau mentega, itu rasanya ya kayak goreng tepung aja menurut saya. Beda kalau kita pakai santan sama mentega, cuman sarangnya kurang full ya, kurang bersarang, tapi rasanya enak ya. Pilihan ya teman-teman. Jadi saran saya memang lebih gurih pakai santan sih ya, atau air kelapa gitu. Santan atau air kelapa, dan akan membentuk sarang yang bagus gitu. Oke, jadi supaya kita bikin si cucunya ini bersarang, maka kita pukul-pukul kayak gini ya teman-teman. Kenapa sih seperti ini? Pengalaman saya kalau seperti ini, setelah saya baca-baca juga ya, cara pembuatan cucur ini membuat si bubble-nya itu lebih banyak. Jadi kita memberi kesempatan pada adonan ini untuk bersarang. Jadi setelah dipukul-pukul seperti ini kurang lebih 15 menit ya, itu akan keluar bubble-bubble-nya. Nah, itu yang bikin nanti si cucunya itu bersarang teman-teman ya. Jadi ini langkah penting banget, jangan dilewatin. Ini pokoknya jangan disekaligus ya, harus sedikit demi sedikit air gulanya. Karena kalau enggak, kita tidak bisa mukul-mukul begini ya. Jadi mukul-mukulnya itu bertahap aja, enggak sekaligus diguyurin semuanya, tapi sedikit demi sedikit. Dan kalau bisa air gulanya ini disemuakan aja ya, dihabiskan, biar lebih encer aja teksturnya. Di sekitar 15 menit ya teman-teman. Setelah itu didiamkan
kita tutup dengan wrapping ya, atau kain lap basah, dan didiamkan kurang lebih 2 jam ya. Ini si bubble-nya kelihatan ya teman-teman, si bubble-nya itu ya udah mulai muncul-muncul begini. Nah ini bikin si cucurnya itu nanti bersarang ya, pokoknya sampai kelihatan bubble-bubblenya semuanya udah bisa kita diamkan ya, kita tutup rapat tuh ya teman-teman, sampai keluar buih-buih seperti ini ya. Jadi inilah tahap yang paling penting banget meminimalisir kegagalan. Oke. Nah ini saya pengen pakai mentega teman-teman, gimana sih rasanya, coba-coba ya. Treatment eksperimen, maksudnya eksperimen dengan mentega cair. Jadi menteganya itu cukup 1 sendok makan aja atau setengah sendok makan, karena adonannya sedikit ya. Nah saya mencoba juga, penasaran pengen bikin tuh yang enak, yang gurih gitu kan. Saya coba pakai mentega Blue Band yang saya cairkan. Jadi seperti ini aja dengan api yang sangat kecil ya. Dengan api yang sangat kecil kita lelehkan menteganya. Kita aduk-aduk ya semuanya sampai rata. Setelah itu kita diamkan 2 jam. Ini yang sudah didiamkan selama 2 jam. Yang besar ini itu nggak pakai mentega, yang mangkuk merah ini yang pakai mentega. Tapi kalau dari serat ya, ternyata bagusan yang nggak pakai mentega. Kalau pakai mentega rasanya enak, tapi seratnya nggak kebentuk tuh teman-teman. Dan digorengnya pun juga agak hancur sedikit ya. Ya ini terlalu kental banget kan saya bilang tuh, jadi harus lebih encer lagi teman-teman. Jadi tadi tuh sisanya yang 300 jadi 400 mili, saya pakai 300, tetap kurang encer, jadi harusnya disemuain aja si air gulanya biar dia lebih encer gitu ya teman-teman. Digorengnya itu agak kayak bihun gitu kan, jadi nggak sekaligus ngucur plak gitu. Kalau encer kan enak nuanginnya ya, kalau ini agak kental, jadi si cucunya itu berbelit-belit, jadi membentuk lingkaran-lingkaran gitu, dan jatuhinnya juga agak repot. Nah ini kalau sedikit kayak bihun nggak apa-apa lah ya teman-teman, namanya juga nyobain ya. Oke. Dan ini kalau kita paksakan ya, kita kerok-kerok itu dia akan hancur, karena pada dasarnya mentega ya, jadi minyaknya tuh nggak boleh hangat-hangat kuku atau belum panas banget, jadi harus panas banget minyaknya gitu ya. Jadi kalau nggak panas itu dia kurang jadi lah gitu, malah agak repot kita mencungkilnya ya gitu. Kalau panas banget tuh bagus gitu, langsung mekar, langsung membentuk gitu teman-teman. Mungkin itu tadi kenapa si cucurnya ini kurang bersarang pakai mentega, karena memang pengaruh dari minyaknya yang kurang panas. Kalau minyaknya panas banget itu juga membentuk sarang ya, tapi nggak terlalu banyak, tidak terlalu banyak ya seperti yang nggak pakai mentega.